Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga senantiasa sehat dan berlimpah berkah. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Mutakin atau yang sering dipanggil Angki pada mata kuliah berpikir kreatif. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu berpikir. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang berpikir kreatif. Sesungguhnya kemampuan berpikir kreatif pada dasarnya dimiliki oleh semua orang. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan baru dan orisinil. Bahkan pada orang yang merasa tidak mampu menciptakan ide baru pun sebenarnya bisa berpikir secara kreatif, asalkan dilatih. Mari kita lihat pembahasannya berikut ini. Menurut Sudarma dalam bukunya Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif, mengatakan kreativitas berasal dari kata to create, artinya membuat. Dengan kata lain, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk membuat sesuatu, apakah itu dalam bentuk ide, langkah, atau produk. Jika dirumuskan, bisa menjadi create, yang berarti C-nya adalah combine atau menggabungkan, yang berarti penggabungan suatu hal dengan hal lain. R-nya adalah resolve atau membalik, yang berarti membalikkan beberapa bagian atau proses. E-nya adalah eliminate atau menghilangkan, yang berarti menghilangkan beberapa bagian. A-nya adalah alternatif atau kemungkinan, yang berarti menggunakan cara atau dengan yang lain. T-nya adalah twist atau memutar, yaitu memutarkan sesuatu dengan ikatan. Dan yang terakhir, E-nya adalah elaborate atau memerinci, yang berarti memerinci atau menambahkan sesuatu. Menurut Sudarma, kreativitas dapat ditinjau dari 4 aspek atau 4P. Yang pertama adalah power. Kreativitas dimaknai sebagai sebuah kekuatan atau energi yang ada dalam diri individu. Energi ini menjadi daya dorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara atau untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan kata lain, masalah kreativitas ini dapat dimaknai sebagai sebuah energi atau dorongan dari dalam diri yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu. Berikutnya adalah proses. Kreativitas dimaknai sebagai sebuah proses. Kreativitas adalah proses mengelola informasi, melakukan sesuatu, atau membuat sesuatu. Kreativitas adalah suatu proses yang tercermin dalam kelancaran, kelenturan, dan orisinalitas dalam berpikir. Kemudian yang ketiga adalah produk. Kreativitas adalah sebuah produk. Penilaian orang lain terhadap kreativitas seseorang akan dikaitkan dengan produknya. Maksudnya, dari produk ini bisa dalam pengertian produk pemikiran atau ide, karya tulis, atau produk dalam pengertian barang. Dan yang terakhir adalah person. Kreativitas dimaknai sebagai person. Kreativitas ini tidak dialamatkan pada produknya, pada prosesnya, atau pada energinya. Kreativitas dimaknakan pada individunya. Berdasarkan keempat aspek itu, Sudarma menyimpulkan bahwa kreativitas adalah kecerdasan yang berkembang dalam diri individu, dalam bentuk sikap, kebiasaan, dan tindakan dalam melahirkan sesuatu yang baru dan orisinil untuk memecahkan masalah. Ahli-ahli psikologi sekarang berpendapat bahwa proses berpikir pada taraf yang tinggi pada umumnya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah timbulnya masalah, kesulitan yang harus dipecahkan.
Berikutnya adalah mencari dan mengumpulkan fakta-fakta yang dianggap ada sangkut pautnya dengan pemecahan masalah. Yang ketiga, taraf pengolahan atau pencernaan. Fakta diolah kemudian dicernakan. Berikutnya adalah taraf penemuan atau pemahaman, menemukan cara memecahkan masalah. Yang terakhir adalah menilai, menyempurnakan, dan menyocokkan hasil pemecahan masalah. Berdasarkan keempat aspek itu, Sudama menyimpulkan bahwa kreativitas adalah kecerdasan yang berkembang dalam diri individu dalam bentuk sikap, kebiasaan, dan tindakan dalam melahirkan sesuatu yang baru dan orisinal untuk memecahkan masalah. Kemudian John Maxwell dalam bukunya Thinking for a Change mengatakan berpikir kreatif adalah kemampuan individu untuk memikirkan apa yang telah dipikirkan semua orang, sehingga individu tersebut mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang. Terkadang berpikir kreatif terletak pada inovasi yang membantu diri sendiri untuk mengerjakan hal-hal lama dengan cara yang baru. Tetapi pokoknya ialah memandang dunia lewat cukup banyak mata baru sehingga timbullah solusi-solusi baru. Itulah yang selalu memberikan nilai tambah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian berpikir kreatif adalah suatu kemampuan seseorang untuk menciptakan ide atau gagasan baru sehingga membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Sedangkan menurut Halpern, berpikir kreatif sering pula disebut dengan berpikir divergen. Artinya, adalah memberikan bermacam-macam kemungkinan jawaban dari pertanyaan yang sama. Berikutnya adalah 5 tahap berpikir kreatif. Berpikir kreatif mempunyai beberapa mekanisme atau proses yang harus dilalui. Menurut para psikolog, ada 5 tahap berpikir kreatif. Di antaranya adalah orientasi, masalah dirumuskan, dan aspek-aspek masalah diidentifikasi. Berikutnya adalah preparasi, yaitu berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah. Kemudian tahap berikutnya adalah inkubasi, yaitu proses pemberhentian sementara ketika berbagai masalah berhadapan dengan jalan yang buntu. Tetapi meskipun begitu, proses berpikir tetap berlangsung dalam jiwa bawah sadar. Berikutnya yang keempat ada iluminasi, yang berarti ketika masa inkubasi berakhir dengan ditemukannya solusi untuk memecahkan masalah. Dan tahap terakhir adalah verifikasi, yaitu tahap untuk menguji dan secara kritis menilai pemecahan masalah yang diajukan pada tahap keempat. Oke, ada beberapa indikator berpikir kreatif. Antara lain yang pertama adalah kepekaan atau problem sensitivity. Memiliki ciri yaitu kemampuan mendeteksi, mengenali, memahami, serta menanggapi sesuatu pernyataan atau masalah. Yang kedua ada fluency atau kelancaran. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mampu mencetuskan banyak ide, banyak jawaban, banyak penyelesaian masalah, banyak pertanyaan dengan lancar. Memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal, selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. Berikutnya adalah flexibility, yang memiliki ciri-ciri yang yaitu adalah menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat sesuatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda, mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. Kemudian berikutnya ada originality, yaitu memiliki ciri mampu melahirkan ungkapan yang baru
dan unik, memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri, mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur. Dan yang terakhir adalah elaboration, yaitu memiliki ciri seperti berikut. Mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, menambah dan atau memperinci detail-detail atau menguraikan secara runtut dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Oke, berikutnya menurut Utami Munandar, pentingnya pengembangan kreativitas ini memiliki 4 alasan. Yaitu dengan berkreasi orang dapat mewujudkan diri. Perwujudan diri tersebut termasuk salah satu kebutuhan pokok dalam hidup manusia. Berikutnya, kreativitas atau berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan, untuk menyelesaikan suatu masalah, atau merupakan bentuk pemikiran dalam pendidikan. Berikutnya, bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat bagi diri pribadi dan lingkungannya, tetapi juga memberi kepuasan pada individu lain. Kreativitaslah yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Itu 4 fungsi pentingnya pengembangan kreativitas. Oke, sekian beberapa pembahasan tentang berpikir kreatif. Kita akan membahas lebih dalam lagi tentang beberapa cara untuk mengembangkan berpikir kreatif. Asal terus kemampuan kreatif teman-teman semuanya, karena Thomas Alva Edison mengatakan bahwa kreativitas terdiri dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita senantiasa sehat dan tetap ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.